Kembali lagi di channel aku, Martin Family. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Hey, halo teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel YouTube Martin Family. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini aku bisa sharing lagi kegiatan aku berkebun di rumah teman-teman. Setelah beberapa waktu kemarin aku disibukkan dengan kegiatan aku sebagai pelaku UMKM, di mana aku membuka usaha cabang baru. Jadi aku sangat-sangat sibuk, waktuku habis. Aku tidak sempat untuk berkebun teman-teman. Jadi kebun aku itu terbengkalai, apalagi kebun yang ada di belakang ini ya. Coba lihat penampakannya, semuanya kosong. Tidak aku tanamin apa-apa, hanya tinggal ada bayam Brasil yang bertahan dan juga empon-empon ya. Ada pandan, laos, salam, serik, dan juga kunyit. Pokoknya bumbu pawon aja teman-teman. Jadi sudah sangat terbengkalai kebun di belakang ini. Dan hari ini aku mau bersihkan kebun belakang rumah ini, dan rencananya aku mau menata kembali raised bed yang ada di belakang ini. Aku mau geser-geser sedikit biar bisa menambah satu tempat lagi untuk menanam pohon singkong teman-teman. Yuk temani aku beres-beres kebun di belakang rumah. Sengaja hari ini aku luangkan waktu untuk merawat kebun belakang. Jadi ini aku geser raised bed yang sudah ada. Aku pindahkan sedikit karena ini memang terlalu lebar. Ini aku mulai susun kembali batako-batako yang aku bikin untuk raised bed ya. Ini sudah banyak yang rusak sebenarnya, harusnya diganti ya teman-teman. Tapi karena pastinya akan makan banyak biaya, aku pending dulu gantinya karena ini masih bisa digunakan. Nanti kalau sudah sangat-sangat rusak dan tidak layak, baru akan aku ganti. Dan ini untuk raised bed yang tengah ini aku geser sedikit sehingga nanti ada sisa tempat, sisa tanah gitu ya yang akan aku gunakan. Rencananya aku mau menanam pohon singkong untuk pertama kalinya teman-teman. Jujur aku belum pernah tanam singkong ya. Semoga saja nanti bisa tumbuh ya teman-teman. Semoga bisa berhasil ya. Dan ini tadi aku sudah selesai untuk geser-geser raised bednya. Sekalian tadi aku juga gemburkan tanah yang ada di dalam raised bed supaya nanti bisa untuk segera aku tanami. Jadi biar gembur gitu ya teman-teman. Dan ini memang sudah berkurang tanahnya dan nanti sebelum ditanami harus aku tambahkan tanahnya. Nah ini tadi yang aku benarkan, aku geser ya teman-teman. Jadi ini jalannya menjadi lebih sempit gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini jadi aku punya lahan kosong untuk nanti aku bikin bedengan menanam singkong. Nah ini sudah jadi, aku istirahat sebentar dulu, tadi sudah capek banget. Sambil babat-babat juga aku potong-potong dahan-dahan yang sudah rimbun, daun-daun yang sudah kering. Ini sudah ngos-ngosan banget, jadi ini aku waktunya istirahat. Lanjut lagi kegiatan ibu rumah tangga lainnya. Tadi pagi aku sudah berkebun. Lanjut ini aku harus siapkan menu untuk makan siang suami, anak-anak, dan juga karyawanku ya. Tadi sambil berkebun aku sudah sambil merebus daging. Aku sudah presto daging supaya empuk ya teman-teman. Jadi ini aku rebus dengan panci presto ya. Lanjut tadi aku juga sudah potong-potong, kupas-kupas kentang. Sengaja aku potong tidak terlalu kecil, gede-gede seperti ini. Rencananya ini aku mau masak jadi rendang daging plus rendang kentang teman-teman. Jadi jangan terlalu kecil biar nggak hancur kentangnya ya. Aku potong-potong menjadi 4 bagian seperti ini. Aku sisihkan dulu dan supaya lebih praktis nanti aku mau masak pakai bumbu instan racik rendang dari Indofood.
Ini tuh dagingnya sudah empuk banget teman-teman karena tadi aku presto, jadi nanti tentu saja memasaknya juga nggak perlu lama-lama ya. Ini empuk banget, dipotong aja kalau nggak hati-hati bisa hancur ya. Ini suka ini kalau yang sudah sepuh, maem ini nggak bakalan giginya copot deh. Jadi aman teman-teman kalau makan ini ya, bagi yang giginya sudah nggak kuat bisa masak dagingnya dengan cara di presto teman-teman. Oke, sambil masak kita sambil cerita-cerita ya teman-teman. Jadi kenapa aku sekarang ini jadi hobi berkebun, karena dengan berkebun aku merasa lebih damai ya teman-teman. Kalau mau jujur sebenarnya kegiatan ibu rumah tangga itu sangat-sangat padat, apalagi aku seorang ibu rumah tangga yang juga menjadi pelaku UMKM, pejuang cuan. Tentunya sudah banyak kegiatan yang harus aku lakukan. Tapi terkadang itu aku merasa rutinitasku itu membosankan ya teman-teman. Berulang setiap harinya seperti itu, bangun pagi, persiapan jualan, persiapan menu anak-anak, melakukan kegiatan ibu rumah tangga, tugas-tugas ibu rumah tangga pada umumnya, dan semuanya berputar hanya kegiatan seperti itu. Sebenarnya memang kegiatan aku itu 24 jam itu kurang teman-teman. Tapi rasanya itu kok masih ada yang kurang gitu ya. Kayaknya bosan kalau tidak ada kegiatan lain yang mengasikkan gitu ya. Akhirnya aku memilih untuk berkebun ini. Nah ini sambil aku cerita sambil lanjut aku masak ya teman-teman. Tadi bumbu-bumbunya yang sudah aku siapkan, aku blender lalu aku gongso-gongso. Nah seperti ini sampai tanak, sampai harum bumbunya, sampai mateng. Lanjut aku tambahkan bumbu instan rendang dari Indofood. Aku pakai 2 bungkus teman-teman. Tadi aku pakai 1 kilo kentang dan juga 1 kilo daging ya. Dimasak seperti ini teman-teman sambil lihat video aku ya. Dan lanjut lagi cerita soal berkebun. Nah, karena aku ingin mempunyai kegiatan lain supaya tidak boring ya teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk berkebun dan ternyata itu mengasihkan teman-teman karena setiap kali semai benih dan benih itu berhasil tumbuh, berhasil panen, itu rasanya luar biasa sangat-sangat puas teman-teman. Walaupun sebenarnya kita beli itu mungkin lebih mudah ya, lebih murah atau apalah, tapi kayaknya asik aja teman-teman melalui menjalani prosesnya gitu ya. Berkebun, merawat hingga tanaman itu bisa kita panen, kita masak untuk keluarga. Rasanya itu sangat menyenangkan. Jadi walaupun di tengah-tengah kesibukan aku yang padat, aku masih selalu berusaha menyempatkan diri untuk berkebun. Walaupun mungkin tidak bisa terlalu banyak tanaman yang aku tanam, tapi ya paling tidak adalah beberapa sayur-sayuran yang ada aku tanam di kebun ya. Dan ini rendang aku sudah mateng, sudah tinggal nunggu dia asat sedikit. Tadi setelah digongso masukkan daging dan juga kentangnya, tambahkan air, lalu aku pakai santan instan dari Sasa. Aku pakai 2 pack seperti ini, 2 kotak. Lanjut aduk-aduk, tunggu sampai bumbunya meresap, airnya juga menyusut, lebih kental sedikit, baru nanti kita cicipin, cek-cek rasanya sudah pas atau belum. Dan sengaja aku itu, dan ini aku tambahkan sedikit gula karena kurang mantep ya teman-teman. Kalau orang Jawa bilang kurang mantep ya. Jadi ini adalah rendang Jowo ini teman-teman. Kalau mungkin kalau orang Padang itu nggak pakai gula ya, tapi karena aku wong Jowo jadinya aku tambahkan, aku colok sedikit gula. Dan ini aku lebih seneng rendangnya itu nggak terlalu garing teman-teman. Jadi aku suka yang masih ada kuahnya, masih ada kuah-kuahnya gitu ya. Jadi nggak terlalu kering karena apa? Kalau untuk makan itu lebih ngelawi gitu loh teman-teman. Nah, untuk rendangnya sudah selesai tadi aku tutup. Lanjut nanti aku mau bikin tumis kangkung dan juga mau goreng tempe. Dan
Singkat cerita ini sudah mateng. Tumis kangkungnya sudah mateng, aku nggak rekod karena cuma tumis kangkung, pasti teman-teman sudah biasa masak ya. Dan ini rendangnya sudah mateng juga, sudah siap disajikan dan tinggal aku nunggu tempenya. Oke, lanjut lagi. Ini sudah sore harinya teman-teman. Tadi aku sudah selesai masak, anak-anak makan, suami makan. Terus aku kirim makan untuk karyawan-karyawan Rocket Juice. Lanjut aku istirahat sebentar dan ini ke sore harinya lagi. Lanjut aku tadi sudah bikin bedengan untuk tanam singkong teman-teman. Sudah aku pacul-pacul gitu ya tanahnya ya, aku bikin bedengan, aku timbun gitu loh teman-teman, aku gemburkan tanahnya. Dan ini aku sudah punya batang singkong yang mau aku tanam dan aku potong-potong seperti ini teman-teman. Jadi aku kira-kira untuk panjangnya ini aku ukur 1 jengkal ya teman-teman. Nah seperti ini aku potong-potong dulu. Setelah itu pucuknya ini aku sayat seperti ini teman-teman. Setahu aku caranya seperti itu ya, mudah-mudahan ini nggak salah. Ini cara aku aja ya teman-teman, mudah-mudahan bisa tumbuh. Nah kalau ada yang lebih tahu bisa komen, kasih tunjuk aku atau kasih tahu aku bagaimana cara menanam singkong yang benar ya. Dan aku lakukan semuanya seperti ini dulu. Selain nanti bisa diambil umbinya, aku rencananya juga seneng sih kalau punya tanaman singkong. Karena kan aku juga suka tuh masak daun singkong teman-teman. Mau digulai, mau dioseng, mau dimasak bobor, apapun bisalah teman-teman. Biasanya juga aku masak pakai nangka muda atau gori juga enak. Dan ini aku sudah selesai untuk potong-potongnya. Nah, aku hanya tancapkan seperti ini saja untuk menanamnya teman-teman. Aku tancapkan ke bedengan tanah yang sudah aku siapkan tadi. Seperti ini lalu beri jarak dari satu batang ke batang yang lain. Lanjut lagi seperti ini saja, tanahnya ini sudah gembur aku cangkul ya. Dan ini aku tancapkan di bagian yang tadi aku sayat-sayat ya teman-teman. Jadi yang bagian disayat tadi itu yang ditancapkan ke dalam tanah. Nah ini selesaikan semuanya dulu ya. Karena ini adalah perdana aku tanam singkong, jadi ini aku tanamnya sambil was-was deg-degan gitu ya. Bener nggak sih cara aku nanam? Bisa nggak ya nanti tumbuh? Apakah bisa nanti keluar tunas-tunas barunya atau bagaimana? Aku nggak tahu. Pokoknya ini hanya feeling aku aja. Kayaknya ini caranya begini. Lanjut ini nanti kita tunggu beberapa waktu, nanti pasti akan tumbuh daun-daun baru gitu ya teman-teman. Nah ini aku sudah selesai, sudah aku tanam. Sepertinya sih ini aku jaraknya terlalu deket ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Ini aku biarkan seperti ini dulu, nanti misalkan sudah besar dan ternyata jaraknya terlalu dekat, nanti bisa aku cabut, aku kurangin ya teman-teman. Namanya juga pertama kali, belum tahu nanti bagaimana hasilnya, untuk jaraknya juga sudah benar atau belum. Jadi ini percobaan dulu ya teman-teman, percobaan pertama Bu Martin tanam singkong di kebun belakang. Dan ini setelah aku tancapkan, lanjut aku siram-siram bedengan pohon singkong aku ini. Kalian aku siram-siram tanah-tanah yang ada di respect yang lain yang sudah aku gemburkan. Nanti kalau aku sudah semai benih tanaman-tanaman sayur yang lain, tinggal aku pindah tanamkan ke respect di kebun belakang ini. Kalau sudah selesai berkebun itu rasanya itu walaupun badan capek, macul, nyangkul, tapi rasanya itu ada kebahagiaan tersendiri teman-teman. Jadi rasa stres itu hilang gitu ya, kayaknya jadi fresh lagi. Asik karena asik dengan kegiatan menata ulang kebun. Nanti berencana mau tanam apa, mau tanam ini, tanam itu. Jadi otak itu rasanya jadi lebih fresh malahan teman-teman. Dan ini aku sudah selesai.
Lanjut lagi kegiatanku malam harinya, aku mau pergi ke rumah ibuku teman-teman. Karena ibuku hari ini berulang tahun, jadi malam ini kami pergi ke toko kue, kami pergi ke Holland Bakery, kami mau beli kue ulang tahun. Dan ini karena kami berangkatnya juga sudah agak malam, toko rotinya itu sudah banyak yang sold out teman-teman, jadi sudah habis kue-kue yang lain, tapi untung masih ada beberapa pilihan kue tart, kue ulang tahun yang bisa kami beli ya. Jadi ini ya kita pilih aja yang ada gitu ya. Tadi kami beli yang karena ibuku baru mengurangi coklat, jadi kami nggak pilih yang terlalu banyak coklatnya. Jadi tadi itu kita pilih kue yang mocha teman-teman. Selain beli kue tart, kami juga beli kue-kue untuk anak-anak. Mereka pada pilih kue kesukaannya masing-masing. Dan ini kami sudah selesai. Lanjut lagi mau ke rumah Eyang. Mau kasih surprise untuk tiup lilin bareng-bareng. Jadi merayakan ulang tahun kecil-kecilan gitu ya. Ibuku tadi juga sudah masak-masak untuk kami makan bersama di rumah. Dan ini kami hanya beli kuenya. Ini dia kue ulang tahun untuk Eyang. Ulang tahun sederhana aja, hanya dikasih kue, suruh tiup lilin, udah bahagia teman-teman. Yang penting anak cucunya ngumpul, ngasih selamat, makan masakannya Eyang. Ibuku itu sudah happy banget teman-teman. Yang penting masakannya di Maem itu sudah happy-nya luar biasa. Dan ini juga sudah tiup lilin, lanjut lagi digodain cucu-cucunya itu. Terus ini lanjut suapin kue. Dan seperti biasa mesti ibu aku itu mesti godain aku nih. Aku dikasih kue sampai ke pipi-pipi, ke dagu-dagu ini teman-teman. Pokoknya selamat ulang tahun ibuku, panjang umur, sehat selalu, supaya bisa menemani anak cucunya, sehingga nanti menunggu cucu-cucunya semuanya sukses, jadi kebanggaan keluarga, orang tua, dan tentu saja eyangnya ya. Oke, sekian dulu video Martin Family untuk hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. God bless you all. Bye-bye.